Oke, kita bahas ini yuk. Pernah nggak sih kalian sadar kalau Ramadan, bulan yang harusnya jadi momen spiritual yang personal banget, sekarang kayak punya panggung baru yang super publik? Ya, di timeline media sosial kita. Nah, kali ini kita akan bedah gimana ibadah kita sekarang harus berhadapan sama yang namanya mezbah algoritma. Nah, ini dia nih intinya. Kutipan ini benar-benar nusuk ke jantung persoalan. Dulu, ibadah itu identik sama tenangnya kita di atas sajadah. Tapi sekarang, riuhnya ada di timeline. Ini pergeseran yang besar banget loh, dan ini mengubah cara kita ngerasain dan nunjukin keyakinan kita. Dan disinilah semuanya dimulai. Tiap Ramadan, feed media sosial kita tuh kayak bertransformasi. Yang biasanya isinya macem-macem, tiba-tiba adem, penuh sama lantunan doa, kutipan bijak, sampai jadwal imsakiyah. Fenomena yang menarik banget buat kita lihat lebih dalam. Pasti pada ngerasain juga kan, setiap mau buka puasa, dunia maya tuh mendadak jadi jauh lebih soleh. Seolah-olah timeline kita ikutan ngabuburit, isinya doa sama kutipan-kutipan yang menyejukkan hati. Nah, ini nih contoh paling klasiknya. Pasti sering lihat kan? Semoga doa kita diijabah. Captionnya gitu, fotonya langit senja yang estetik banget plus segelas es buah. Terus di bawahnya ratusan komentar bilang amin. Kelihatannya indah dan bikin terharu ya, tapi justru disinilah pertanyaannya mulai muncul. Disinilah kita masuk ke bagian yang agak rumit. Saat spiritualitas kita pamerkan di ruang publik, di mana sih sebenarnya batas antara doa yang tulus sama drama yang cuma cari perhatian? Garisnya tipis banget. Gini, poin krusialnya tuh di sini. Sebuah doa yang harusnya jadi hal yang sangat personal, begitu kita klik post, sifatnya langsung berubah. Niat kita mungkin baik banget, pengen ngajak orang lain dalam kebaikan. Tapi di mata audiens, itu bisa jadi cuma sekedar konten buat dinikmati, dinilai, dan ya udah, di-scroll lagi. Fenomena ini bahkan sampai ada istilahnya loh, narasi sinetron. Jadi doa itu dikemas jadi cerita yang dramatis. Mungkin ada yang unggah video lagi nangis sesenggungkuk pas berdoa. Captionnya panjang banget, puitis. Doa yang harusnya intim malah dikemas kayak trailer sinetron. Dan di sini kita lihat ada benturan dua dunia. Di satu sisi, Ramadan ngajarin kita soal ketulusan dan khusyuk, ibadah dalam sunyi. Tapi di sisi lain, media sosial ngajarin kita soal keterlihatan dan engagement. Dua sistem nilai yang sebenarnya saling bertolak belakang. Nah, ini pertanyaan buat kita semua, buat direnungkan. Di antara tarikan dua dunia ini, posisi kita sebenarnya ada di mana? Hati kita lebih condong kemana nih, waktu kita ngepost sesuatu yang spiritual? Oke, sekarang coba kita geser fokusnya. Kita nggak lagi ngomongin fenomena di luar, tapi coba kita intip sedikit apa yang terjadi di dalam diri kita. Dialog batin yang mungkin muncul pas kita mau neken tombol publish itu. Ini dia, pertarungan di dalam pikiran. Di satu sisi, niatnya baik, mau berbagi, mau jadi pengingat. Tapi di sisi lain, ada bisikan-bisikan halus yang pengen dapat pengakuan, pengen divalidasi, pengen dilihat sebagai sosok yang soleh. Dan dialog ini tuh nyata banget dan manusiawi banget. Intinya, konflik batin tadi kalau kita sederhanakan lagi, ya cuma ini. Apakah yang kita cari itu benar-benar ridho Tuhan, atau sebenarnya kita lagi cemas nungguin validasi manusia yang datang dalam bentuk likes dan komentar? Wah, ini perbandingan yang jujur aja agak nyelekit ya. Dulu ukuran sukses sebuah doa itu adalah ijabah alias dikabulkan sama Tuhan. Sekarang tanpa sadar ukurannya bisa bergeser jadi jumlah views dan engagement. Ini perubahan yang fundamental banget. Terus gimana dong solusinya? Apa kita harus berhenti total pakai media sosial buat hal-hal spiritual? Tunggu dulu. Ternyata masalahnya bukan di situ. Yuk kita lihat gimana caranya kita bisa nemuin lagi arah yang benar. Dan poin utamanya adalah ini. Platform digital kayak Instagram atau TikTok itu pada dasarnya netral. Dia cuma alat. Yang benar-benar nentuin nilai dari sebuah postingan itu adalah orientasi kita, niat di dalam hati kita. Padahal ya, Ramadan itu justru ngajarin kita tentang sunyi. Momen-momen di mana kita ibadah tengah malam, saat nggak ada kamera, nggak ada penonton, nggak ada siapa-siapa kecuali Tuhan. Justru di dalam kesunyian itulah, spiritualitas kita tumbuh dengan paling jujur. Ini bukan ngarang loh, dari sisi psikologi religius pun ini didukung. Pengalaman spiritual yang paling mengubah hidup itu justru seringnya terjadi di ruang privat. Disitulah kita ngebentuk identitas spiritual yang otentik. Makin intim hubungan kita sama Tuhan, makin susah dijelasin pakai kata-kata. Apalagi dijadiin konten 60 detik. Sekarang kita sampai di perenungan terakhir. Di tengah semua keriuhan digital yang serba sementara ini, sebetulnya apa sih yang abadi? Coba deh kita bandingkan ini. Sebuah Instagram story, seviral apapun itu, umurnya cuma 24 jam.
besok juga hilang. Sementara sebuah doa yang tulus, yang mungkin nggak pernah kita posting sama sekali, itu potensinya bisa menembus langit dan abadi selamanya. Dan ini pengingat yang paling penting buat kita semua. Algoritma mungkin menilai dari seberapa estetik konten kita. Tapi Tuhan, enggak. Pada akhirnya bukan filter atau caption puitis yang dihitung, tapi getaran ketulusan yang murni dari dalam hati kita. Dan kupasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan sama-sama. Saat kita mengangkat tangan dan gawai kita untuk berdoa di lini masa, coba tanya ke diri sendiri sejujur-jujurnya. Apakah ini lahir dari hati yang meluap karena iman, atau dari ego yang haus akan perhatian? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.